Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 4 chapter 1165, tak kenal takut. Pada saat ini, 4 satria naga yang duduk di pilar naga juga berbicara melalui transmisi suara. Di sisi mereka, kekuatan naga meresap, dan suaranya hanya dalam jarak ini, dan hanya mereka berempat yang bisa mendengarnya. Luo Yayuan, kenapa kamu ada di sini hari ini? Luo Lan bertanya pada Dark Demon Dragon Knight dengan beberapa keraguan. Ksatria naga hitam Luo Yayuan berkata dengan suara yang dalam, pada hari Rising Dragon, situasi Lan agak tidak biasa. Darahnya sangat murni, dan tampaknya telah mengilhami beberapa kekuatan inti di dunia naga. Kekuatan itu yang telah kami kejar tetapi tidak pernah bisa didapatkan. Saya pernah melapor ke kursi pertama. Kursi pertama mengatakan bahwa dia masih akan mengamati situasinya saat itu. Jika dia bisa memenangkan kontes naga, dia akan membuat pengecualian untuk mengizinkannya memasuki dunia naga. Periksa lagi perubahannya. Hari ini dia menghadapi Suyanmo, biarkan saya melihat bagaimana dia tampil. Apakah ada kesempatan itu? Ksatria naga hitam Luo Lan bertanya dengan heran, yang menggambar kedalaman dunia naga, itu. Ksatria naga hitam Luo Yayuan berkata, itu masih belum pasti. Tetapi pada saat itu, saya melihat lingkaran cahaya berwarna samar. Kalian semua tahu bahwa setiap naga yang memasuki dunia naga untuk pertama kalinya akan digaungkan oleh dunia naga, terutama tulang naga yang sesuai dengan nafas mereka sendiri akan menghasilkan nafas yang menggema. Tapi itu bisa membangkitkan yang itu. Tidak ada gema. Bahkan kursi pertama tidak dapat dilakukan. Tetapi hari itu, dia tampaknya telah melakukannya. Meskipun tampaknya dia tidak tahan, dan umumnya mendapat serangan balik. Tapi, bagaimanapun, dia terinspirasi. Jika benar jika ini masalahnya, maka, itu akan sangat berharga bagi kita semua. Potensinya di masa depan juga sangat sulit untuk dikatakan. Kejutan Luo Lan melintas di matanya, dan dia mengangguk dalam diam, tanpa mengatakan apapun. Telah diperhatikan oleh kursi pertama, bahkan jika itu dia, tidak bisa melanggar makna kursi pertama. Ksatria naga cahaya suci Huang Liangwei berkata, lalu mengapa membiarkan dia berpartisipasi dalam kompetisi? Tidak bisakah itu dibawa langsung ke alam naga? Luo Yayuan berkata, dia masih terlalu lemah. Tidak ada tingkat dewa atau mendekati kekuatan tingkat dewa, masukkan masa sekarang sangat mudah untuk keluar dari alam naga. Karena alam naga telah memasuki kondisi kerusuhan, setidaknya kita berempat harus menekannya untuk menjaga stabilitas. Ksatria naga yang bangga, Long Chaoyang berkata, iya. Sampai sekarang kita belum tahu mengapa kekuatan naga meletus dan gelombang kekuatan naga berubah. Tapi jujur, itu adalah kekuatan naga peledak ini. Itulah yang membuat kami, kursi pertama dan kursi kedua harus bergiliran menekannya untuk memastikan stabilitas dunia naga. Kakak Luo, maksud Anda, jika biru ini dapat memprovokasi itu, apakah mungkin menghentikan wabah? Atau biarkan kami menemukan naga alasan ledakan itu? Ksatria naga iblis kegelapan Luo Yayuan berkata, sulit untuk mengatakannya sekarang, itu akan menjadi jelas setelah Anda benar-benar masuk. Jadi, itu tergantung padanya. Jika dia bisa memenangkan kontes naga, itu berarti dia sudah memiliki akses ke kekuatan setingkat dewa. Risiko memasukinya juga akan menurun drastis. Jika tidak bisa, tunggu saja. Saat dia menembus level dewa di masa depan, dia secara alami akan memenuhi syarat untuk pergi. Ya, 3 ksatria naga lainnya satu demi satu mengangguk. Pada saat ini, baik Lan Xuanyu dan Su Yanmo telah memasuki medan perang teater ketiga, saling menatap. Baju besi naga dipakai secara terpisah, Su Yanmo dan Lan Xuanyu sama-sama memegang tombak naga. Tubuh Su Yanmo bersinar dengan cahaya keemasan yang aneh, yang merupakan kecemerlangan penuh cahaya. Hal apa yang paling membanggakan di langit? Itu adalah keberadaan yang paling cemerlang. Kota Aotian memiliki ketinggian tertinggi di antara semua kota naga. Ia juga dikenal sebagai kota yang paling dekat dengan langit dan paling dekat dengan matahari. Ada elemen cahaya yang kuat sepanjang tahun. Karena itu, Su Yanmo sendiri adalah garis keturunan dari ras naga cerah, seperti kesatria naga Long Chaoyang. Jika diukur dengan roh bela diri di benua Douluo, garis keturunan mereka harus dihitung sebagai warisan dari naga cahaya suci. Atribut tunggal sederhana, tetapi elemen cahayanya sendiri adalah salah satu atribut alam yang paling kuat.
Mengolah atribut tunggal ini secara ekstrim, kekuatannya secara alami sangat kuat dan menakutkan. Merasakan aura yang semakin ganas di tubuh Su Yanmo yang berlawanan, cahaya keemasan di tubuh Lan Xuanyu juga menjadi intens. Baju besi naga di tubuh Su Yanmo berwarna emas pucat, tetapi memancarkan cahaya keemasan dan putih, penuh cahaya dan rasa sakral. Di puncak tombak naga di tangannya, cahaya tombak membubung dan udara terkoyak. Berdiri di sana, dia sepertinya telah menjadi penguasa dunia cahaya. Di mana ada cahaya, di situ ada kekuatannya. Hanya berhadapan, Lan Xuanyu bisa merasakan tekanan kuat darinya. Tekanan ini sama sekali tidak sebanding dengan tekanan Hu Hongyu kemarin. Dengan kata lain, Su Yanmo jauh melampaui kendali Hu Hongyu atas 5 elemen dalam kendali elemen cahaya. Juga berdasarkan cahaya, Su Yanmo adalah cahaya yang lebih murni. Kecemerlangan yang mempesona bahkan sulit dilihat secara langsung. Melihat halo yang terpancar dari tubuh Su Yanmo mengembun dan tetap ada, Ksatria Naga Hari Kebanggaan Long Chao yang tidak bisa menahan senyum tipis. Su Yanmo tidak hanya memiliki garis keturunan yang sama dengan klan naganya, tetapi juga pekerja keras, dengan kepribadian yang lembut, tetapi sangat keras dalam kultivasi. Dia adalah muridnya yang paling bangga. Ia juga dianggap sebagai penerus yang bisa mewarisi jubahnya di masa depan. Di antara klan naga, Ksatria Naga juga telah berubah, dan itu tidak statis. Naga juga akan menua. Sebelum berusia 3000 tahun, klan naga akan berada di puncak. Setelah mereka berusia lebih dari 3000 tahun, kekuatan mereka secara bertahap akan menurun. Jika Anda ingin hidup beberapa tahun lagi, Anda perlu menyatukan diri dan mengurangi energi yang dilepaskan oleh diri Anda sendiri, untuk mengendalikan vitalitas Anda agar tidak bocor, dan akhirnya Anda dapat hidup selama puluhan ribu tahun. Sebagai seorang ksatria naga di tingkat Dewa Super, kali ini akan diperpanjang. Namun, meskipun mereka semua memiliki kekuatan level dewa dan di atas, jangan lupa bahwa tidak peduli apakah naga langit atau Pegasus, tidak ada aura peri yang sebenarnya. Tidak adanya roh peri berarti tidak peduli seberapa kuat mereka tidak bisa hidup selamanya. Ada juga saat-saat kematian. Kemuliaan keluarga dan warisan kekuatan menjadi sangat penting bagi para ksatria naga. Setidaknya mereka harus bisa mengandalkan mereka selama 10.000 tahun ketika kekuatan mereka sendiri mulai menurun. Oleh karena itu, ksatria naga sangat mementingkan keturunan, terutama keturunan yang sangat baik. Alasan mengapa ksatria naga hitam Luolan sangat mementingkan Lan Xuanyu adalah karena dia belum memiliki keturunan langsung. Selain itu, katanya tidak terlalu bagus, dan banyak naga yang pernah tersinggung di masa lalu. Seiring bertambahnya usia, dia sekarang berusia lebih dari 4.500 tahun. Kekuatannya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan, jadi dia sendiri sangat perlu mencari ahli waris yang bisa mewarisi mantelnya. Kalaupun berbeda, asalkan berasal dari sumber yang sama, maka juga berbeda pula. Jika Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu bisa menjadi sepasang ksatria naga dan menduduki kursi kerajaan, di masa depan, dia bisa tinggal di kota Hongleong untuk para lansia. Melihat lawan yang kuat di depannya, cahaya keemasan di tubuh Lan Xuanyu juga mulai menjadi semakin terang. Emas yang sama, tetapi berbeda, emas yang keluar dari tubuhnya lebih dalam dan lebih kuat. Fluktuasi kekuatan naga yang kaya lebih tertanam di permukaan armor naga. Tapi dari sudut pandang nafas, itu jelas lebih lemah dari Su Yanmo. Orang ini mungkin tidak sesederhana Super Dou Luo. Saya khawatir ini akan mendekati level 97 atau bahkan 98. Lan Xuanyu diam-diam mengomentari atmosfer kursif yang dibawa Su Yanmo ke depannya. Layak menjadi pesaing yang kuat untuk kejuaraan, dan basis kultivasi ini sendiri benar-benar melampaui dia. Menghadapi lawan seperti itu, tidak pernah mudah untuk mengalahkan musuh. Tetapi pada saat ini, Lan Xuanyu tidak takut di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia pasti akan melakukan yang terbaik di game ini. Hanya dengan cara ini seseorang dapat lebih mengkonsolidasikan basis kultivasi yang telah meningkat pesat. Untuk mempermudah jalan masa depan Anda. Soul Land 4 Chapter 1166 Su Yanmo yang kuat. Pada saat yang sama, Lan Xuanyu juga merasa bahwa masalah armor naga mulai muncul padanya. Meskipun armor naga gunung Raja Naga Dewa di tubuhnya sangat bagus, atribut Raja Naga Gunung tidak sepenuhnya kompatibel dengannya. Dan baju besi naga pada lawan jelas terbuat dari lunas naga suci yang cerah, dan atributnya sangat cocok. Dia juga menderita dalam hal ini. Pertarungan antara kedua belah pihak akan segera dimulai, bahkan naga yang menyerap energi naga sudah membuka mata mereka dan menonton pertandingan.
Munculnya Lan Xuanyu dalam kompetisi ini mengalihkan banyak perhatian pada dia. Sekarang semua orang ingin melihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Pertarungan ini akan memutuskan apakah dia memenuhi syarat untuk kejuaraan terakhir. Tolong, Su Yanmo perlahan mengangkat tombak di tangannya. Sebagai seorang pria, dia sangat sopan dan memberikan serangan pertama ke Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tidak sopan padanya, cahaya keemasan muncul di matanya, dan sedikit kaki kirinya di tanah orang itu sudah terangkat. Raungan naga yang ganas keluar dari darah. Aura darah yang berapi-api meledak dengan kegilaan dan keganasan tanpa syarat. Su Yanmo hanya merasa jantungnya tenggelam dan sirkulasi darahnya jelas terpengaruh. Ada beberapa fluktuasi yang tidak stabil dalam nafas cerah di sekitar tubuh. Dia mengerti bahwa inilah alasan mengapa garis keturunannya ditindas oleh lawan. Pria baik, dengan garis keturunan naga suci Anda sendiri, apakah ada perlawanan terhadap garis keturunan orang lain? Apa darah biru ini? Kekuatan macam apa Dragon Rache sebenarnya bisa memiliki garis keturunan yang begitu kuat? Meskipun dia mengagumi di dalam hatinya, gerakannya sama sekali tidak lambat. Ketuk jari-jari kaki Anda dengan ringan di tanah, dan itu juga terbang ke udara. Di belakangnya, nafas ringan yang menyala-nyala meledak, samar-samar, 3 pasang sayap ringan terbuka di belakangnya. Itu benar, meskipun dia naga, dia memiliki sebanyak 3 pasang sayap. Ketika 3 pasang sayap cahaya terbuka, berpusat di Rising Dragon Terrace, kecuali ke arah Feng Hao Douluo klan naga tingkat dewa, semua elemen cahaya dalam jarak beberapa kilometer terbang gila ke arahnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya tiba-tiba bersinar seperti matahari kecil dengan latar belakang elemen cahaya. Cahaya yang menyilaukan benar-benar menyelimuti tubuh Su Yanmo, sehingga tidak mungkin untuk melihat sosoknya dengan jelas. Detik berikutnya, cahaya yang kuat telah berubah menjadi bentuk panah depan dan langsung menuju ke Lan Xuanyu. Elemen cahaya yang begitu padat dan substansial tertahan di udara, dan cahaya pijar secara bertahap berubah menjadi kilau putih keemasan. Lan Xuanyu berada di udara, menghadapi serangan yang begitu kuat, tetapi dia tidak berniat untuk menghindar. Menghadapi Su Yanmo dan menghadapi Hu Hongyu adalah perasaan yang sangat berbeda. Lawan dari level yang berbeda. Jika dia mencoba menghindar, Lan Xuanyu bisa merasakan bahwa dia bahkan mungkin kehilangan kesempatan untuk melakukan serangan balik ketika momentumnya menurun. Su Yanmo lebih kuat dari yang dia kira. Oleh karena itu, bukannya menghindar, kecepatan ke depannya meningkat lagi. Cahaya keemasan di tubuhnya meroket, dan tubuh serta tombaknya menjadi satu. Kekuatan darah dan kekuatan jiwa di dalam tubuh sepenuhnya terintegrasi, berubah menjadi kekuatan paling murni, seperti meteor emas, yang saling bertabrakan. Boom, ledakan besar seperti tabrakan bintang meledak di teater ketiga. Cahaya yang menyilaukan menunjukkan semua detail dari seluruh zona pertempuran. Kecemerlangan yang menyilaukan mencegah semua orang melihat situasi di venue untuk pertama kalinya. Hanya Feng Hao Douluo tingkat dewa di kejauhan yang dapat menilai melalui persepsi dewa. Ksatria naga hitam Luolan mengerutkan kening untuk pertama kalinya. Huang Liangwei, kesatria naga cahaya suci, tersenyum tipis dan berkata, sepertinya alam liar masih liar. Ksatria naga yang bangga, Long Chaoyang, tidak mengatakan apa-apa, hanya dia melihat medan perang. Cahaya berangsur-angsur surut, dan kedua sisi telah terpisah ke kedua sisi. Pada saat ini, Su Yanmo masih di udara, tetapi lampu pijar di sekitar tubuhnya terus berfluktuasi. Di sisi lain, Lan Xuanyu berada di tanah, dan sudah ada jurang yang dalam di depannya, dan hampir separuh tubuhnya tenggelam di bawah tanah. Tanah di sekitarnya juga menunjukkan kondisi umum mencair. Anda tahu, ini Tang Longtai yang sangat keras. Meskipun hanya bebatuan di permukaan Seng Longtai yang pecah, itu bukan tubuh internal. Tapi bisa melepaskan diri dari permukaan, batu yang telah diberi makan oleh gas naga selama bertahun-tahun, juga membutuhkan kekuatan yang sangat menakutkan dan besar. Di tubuh Lan Xuanyu, jelas ada retakan pada baju besi naga Raja Naga Gunung. Wajah dia sedikit pucat, rambut panjangnya sedikit berantakan, dan tombak naganya ditancapkan di tanah, sepertinya digunakan untuk menstabilkan tubuhnya. Semua orang bisa melihat bahwa Su Yanmo lebih unggul dalam tabrakan penuh ini. Dan tampaknya memiliki keunggulan absolut. Saya tidak tahu apakah Lan Xuanyu terluka, tetapi itu pasti kerugian. Tapi Su Yanmo juga gagal mengejarnya untuk pertama kali. Dia perlahan dan dalam menghirup, terus-menerus menambahkan elemen cahaya pada dirinya sendiri. Bukannya dia tidak ingin mengejarnya,
tapi guncangan mengerikan yang disebabkan oleh Mi Shenzhen, dia juga butuh waktu untuk menyelesaikannya. Begitu dia ditembus oleh kekuatan yang mengejutkan, dia tidak bisa menahan aura kehancuran yang menakutkan. Oleh karena itu, meskipun dia terlihat utuh, dia harus berhenti di depan kekuatan Mi Shenzhen. Lapisan elemen cahaya terus mekar dalam lingkaran cahaya yang menyilaukan, menghilangkan kekuatan destruktif De Shenzhen. Wajah Su Yanmo naik dengan kemerahan, dan tombak naga di tangannya sekali lagi menunjuk ke arah Lan Xuanyu ke arah tanah. Dia sudah mencobanya melalui tabrakan ini. Dalam hal kekuatan absolut, dia lebih unggul. Kekuatan Lan Xuanyu tidak sekuat itu, hanya mengandalkan kekuatan garis keturunannya sendiri, kekuatannya, dan gegar otaknya yang unik untuk membuat bosan. Dapatkah dia meledak dengan kekuatan ofensif yang begitu kuat? Faktanya, ketika Lan Xuanyu mengalahkan Hu Hongyu dengan metode kalah-kalah kemarin, Su Yanmo sudah memiliki penilaian tertentu atas kekuatannya. Dibandingkan dengan dirinya sendiri, dia masih satu tingkat di belakang. Perbedaan kekuatan tidak bisa diimbangi oleh penampilan. Lan Xuanyu sudah keluar dari tanah yang setengah meleleh dan setengah rusak. Cahaya baju besi Raja Naga Gunung Shenlong di tubuhnya jelas redup. 1. Raungan naga yang dalam terdengar di sekitar tubuhnya, dan emas itu kembali menyala. Su Yanmo mengucapkan raungan naga yang keras ke udara, dan semangat juang yang kuat bisa dengan jelas dirasakan oleh setiap ras naga yang hadir bahkan di luar zona perang. Meskipun pukulan itu hanya membuat kerugian, itu tidak mempengaruhi semangat juang dia, sedikitpun. Semangat itu saja, sudah membuat banyak anak naga malu. Bagi mereka, menghadapi Su Yanmo yang begitu kuat, bisakah mereka tetap mempertahankan keinginan bertarung seperti itu? Qi Tianlong mengangguk dalam diam, dan Zhang Liang Ruixiao di sampingnya tersenyum lembut. Bos, sepertinya biru ini masih sedikit lembut. Tidakkah kamu berencana datang ke pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan? Qi Tianlong meliriknya dan berkata, dibandingkan dengan dia, kamu jauh di belakang. Tidak hanya pertarungannya tidak akan berkurang karena pukulan, tapi juga meningkat. Pertempuran ini belum berakhir. Su Yanmo bahkan lebih baik. Tidak mungkin untuk mengalahkannya tanpa membayar harganya. Dan jangan lupa, sebelumnya, Lan adalah klan naga liar. Bahkan tubuh penempa kekuatan naga baru mulai berlatih setelah memasuki kota Feng Leong. Setelah 10 pada kontes naga tahun depan, saya khawatir tidak ada yang akan menjadi lawannya. Pada saat itu, saya, Su Yanmo, dan Tang Lengxuan pasti akan dipromosikan ke tingkat dewa. Adapun siapa yang akan melangkah lebih jauh di masa depan, sulit untuk mengatakannya. Zhang Liang Ruixiao berkata dengan terkejut, bisakah dia dibandingkan denganmu? Qi Tianlong mengangguk sedikit, bahkan potensinya bahkan lebih besar. Tepat sebelum mereka bertabrakan, kamu tidak menemukan cahaya Su Yanmo dalam suara nyanyian naga, dia. Apakah elemennya terpengaruh? Ini berarti aura garis keturunannya menekan Su Yanmo. Anda tahu apa garis keturunan Su Yanmo? Dan tingkat garis keturunan itu juga berarti potensi ras naga kita. Solen 4 chapter 1167 6 naga cahaya bersayap. Begitukah? Ekspresi sombong Zhang Liang Ruixiao di wajahnya tiba-tiba memudar. Qi Tianlong berkata dengan lemah, kalau tidak, menurutmu mengapa dia bisa mendapatkan kepala naga yang naik? Pada saat itu, semua orang hanya terbang, dan aura garis keturunannya menekan semua naga, termasuk kita. Pada kekuatan garis keturunan dan tingkat garis keturunan, dia itu yang terbaik. Hari ini, 4 orang ksatria naga dewasa bisa datang. Itu sebagian besar karena kekuatan darahnya. Di ronde ketiga permainan, Lan Xuanyu hanya merasa 5 benda itu terbakar, cahaya yang menakutkan. Ketika elemen itu meledak, itu seperti rerun dewa. Atribut cahaya pamungkas, dengan kecepatan yang menakutkan dan kekuatan penghancur. Cahaya tampak mengembang di dalam dirinya, mengasimilasinya menjadi bagian dari cahaya. Lan Xuanyu sendiri juga memiliki kendali atas elemen cahaya. Meskipun dia menderita kerugian dalam tabrakan barusan, hal itu juga memberinya level pemahaman baru tentang elemen cahaya. Ternyata cahaya juga bisa digunakan dan dipandu dengan cara ini. Ini juga memperkuat ekspektasinya untuk pertempuran ini, hanya dengan lawan yang lebih kuat dia bisa memeras lebih banyak potensinya dan memungkinkan dia untuk lebih menyesuaikan semua peningkatan yang dia peroleh dalam kultivasi. Lan Xuanyu perlahan mengangkat tombak naga di tangannya, kakinya ditekuk terlebih dahulu, lalu tiba-tiba dia melompat. Di udara, naga itu bernyanyi dengan keras, dan tubuhnya dengan cepat bertabrakan, berubah menjadi naga emas besar dalam sekejap. Tubuh asli Raja Naga Emas.
Sebagai seorang master jiwa, dia adalah yang terkuat saat berada di Wuhun yang sebenarnya. Melihat tubuh Lan Xuanyu muncul, para penonton dengan suara bulat akan memikirkan keterampilan bertarung yang dia dan Ho Hongyu tunjukkan dalam pertempuran kemarin. Namun, di depan Su Yanmo, apakah keterampilan bertarung berguna? Orang yang mengontrol cahaya ini dapat menampilkan kecepatan cahaya. Inilah mengapa Lan Xuanyu memilih tabrakan frontal lebih awal. Cahaya yang menyilaukan meledak dari Su Yanmo lagi, dan raungan naga keras yang sama mekar. Api pijar mengembun ke dalam, dan kali ini, kecepatan serangannya lebih cepat dari sebelumnya. Boom, kedua belah pihak bertabrakan hampir sebelum waktu, dan mereka bahkan tidak memiliki momentum yang mereka miliki sebelum tabrakan terakhir. Semuanya terjadi dengan sangat tiba-tiba. Hanya kilatan cahaya di udara, tabrakan antara kedua sisi sudah selesai. Boom, naga emas raksasa itu menghantam tanah dengan keras dan terpental 2 kali di tanah sebelum berguling ke samping. 1. Itu adalah Lan Xuanyu yang terhempas dari udara, dan tubuhnya masih terbakar dengan cahaya pijar. Tubuh Su Yanmo terangkat ke udara di bawah aksi kekuatan rebound besar dari tabrakan, dan sayapnya juga terbuka di belakangnya, memperlambat penerbangannya ke atas. Dia sekarang mengerti dari mana keterkejutan kedua Lan Xuanyu terhadap Ho Hongyu datang kemarin. Itu adalah teknik lain, sama sekali berbeda dari Mi Shenzhen. Su Yanmo juga sangat tidak nyaman saat ini. Ketidaknyamanannya tidak datang dari kekuatan serangan Lan Xuanyu, tetapi dari penekanan garis darah yang tak tertandingi selama serangan itu. Nafas darah yang dibawa oleh ledakan naga emas sangat menakutkan, bahkan ketika Su Yan memiliki keuntungan, ketakutan terus muncul di dalam hatinya. Ini benar-benar membuatnya sangat tidak nyaman. Pada saat ini, penilaiannya terhadap Lan Xuanyu persis sama dengan Qi Tianlong. Jika bukan karena basis kultivasi tidak cukup, pada tingkat garis keturunan, saya khawatir saya tidak sebaik lawan. Saat menyelesaikan tekanan darahnya, dia melihat ke bawah. Ketika Lan Xuanyu mendarat, sepasang sayap naga membungkus tubuhnya dan jatuh ke tanah. Beberapa lubang dilubangi di tanah. Kemudian di bawah tatapan tertegun Su Yanmo, dia sudah bangun, sayap naga itu bergetar dan mengepak. Api terang yang menyala di tubuhnya menghilang. Permukaan sisik naga emas masih cerah. Yang terpenting, dia berdiri lagi, dan sepertinya dia tidak mengalami trauma serius sama sekali. Anda tahu, Su Yanmo tidak menunjukkan belas kasihan kepada dia karena Lan Xuanyu adalah wanita. Apakah orang ini begitu defensif? Su Yanmo diam-diam terkejut. Hati-hati, Su Yanmo menarik napas dalam-dalam, sayap yang terbentang di belakangnya secara bertahap mulai berubah, dan 2 pasang sayap naga yang sebenarnya muncul dari belakangnya. Itu tampak seperti serafim, tergantung di udara. Mereka yang mengenalnya tahu bahwa ini adalah simbol dari usaha kerasnya. Lan Xuanyu sudah menderita 2 tabrakan sebelumnya. Hal berikutnya yang akan dia hadapi adalah Su Yanmo yang akan berusaha sekuat tenaga. Berapa lama dia bisa melawan? Apakah Anda tidak mengaku kalah? Banyak naga memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka. Ayo. Lan Xuanyu di tanah mengangkat cakar naganya dan mengaitkan jarinya ke arah Su Yanmo di udara. Su Yanmo tersenyum, bukan sarkasme, tapi senyum kagum. Lawan seperti itu adalah lawan yang sebenarnya. 6 sayap terbuka. Mendorong tubuhnya untuk melayang di udara. Raungan naga dalam tiba-tiba bergema di langit seperti guntur yang mengepul. Yang lebih menakutkan adalah cahaya putih dan bayangan besar muncul di langit. Itu adalah naga putih yang panjangnya lebih dari 50 meter, meski hanya dalam bentuk cahaya dan bayangan, 6 sayap di belakangnya mengepak, yang tidak persis seperti tubuh Su Yanmo sendiri. Di bawah pengaruh cahaya dan bayangan yang sangat besar itu, jangkauan penyerapan elemen cahaya meledak lagi 3 kali lipat, membuat tubuh Su Yanmo yang cemerlang dan cerah bahkan yang kuat tingkat dewa menyipitkan matanya. Ada 4 ksatria naga yang duduk di kota, dan tidak akan ada kematian nyata dengan acuh tak acuh, tetapi dalam menghadapi aura yang begitu mengerikan, para naga yang hadir merasa gugup seolah napas mereka telah dicabut. Raungan naga yang keras tiba-tiba terdengar di langit. Saat berikutnya, Su Yanmo telah berubah menjadi kerucut cahaya emas raksasa yang jatuh dari langit, dan bergegas menuju Lan Xuanyu di bawah kepakan 6 sayap. Momentum sesaat ini menyebabkan udara di seluruh teater ketiga terdistorsi. Kekuatan yang menakutkan itu semua menunjukkan bahwa dia telah melakukan yang terbaik saat ini, dan dia tidak meninggalkan tangan sedikit pun. Naga emas besar di tanah melebarkan sayapnya, sudah meledak dengan nyala api yang menyilaukan, fluktuasi darah yang kuat dan detak jantung yang kuat bergema seperti drum pertempuran.
Bahkan dalam raungan naga ganas di udara, itu tidak bisa ditutupi. 1. Mata Lan Xuanyu sudah merah darah pada saat ini, semua keterampilan tidak ada artinya, itu adalah tabrakan kekuatan paling murni. Sayapnya mengepak, dan tubuhnya tiba-tiba terangkat, dan Mi Shen Zhen diluncurkan lagi setelah belum pulih sepenuhnya. Boom, raungan sengit yang beberapa kali lebih keras dari sebelumnya meledak di udara, dan 2 siluet terbang, dan 1 jatuh ke tanah. Tapi hampir selalu di saat-saat berikutnya, mereka sudah terpental lagi, dengan panik berlari ke arah lawan lagi, sama sekali mengabaikan dampak dari tabrakan sebelumnya. Boom, itu adalah tabrakan lagi, memantul dan mendarat lagi. Sisik terciprat di udara, dan darah pecah. Jelas, tembakan darah dari tubuh Lan Xuanyu lebih banyak, tetapi Su Yanmo menjatuhkan lebih banyak ke udara karena sisik yang rusak. Armor naga pada mereka berdua sudah lama hancur. Di bawah tingkat tabrakan ini, armor naga benar-benar tidak dapat menghentikan kerusakan dari kekuatan destruktif yang menakutkan itu dan menyusut ke dalam tubuh. Mulut besar dan mulut besar darah terus menyembur dari mulut Lan Xuanyu. Ini bukan hanya cedera akibat shock yang ditimbulkan oleh lawan, tetapi yang lebih penting adalah cedera yang disebabkan oleh desperate shock miliknya sendiri. Efek samping dari penggunaan terus-menerus Mi Shen Zhen telah terungkap. Tapi pusaran darahnya juga berputar dengan kecepatan tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam keadaan ini, membuat nafas seluruh orangnya terus naik. Dia dengan cepat memperbaiki semua luka di tubuhnya. 1. Kondisi Su Yanmo jelas lebih baik daripada Lan Xuanyu meskipun ada sisik yang berterbangan dari tubuhnya dan wajahnya pucat, dapat dilihat dengan jelas bahwa luka-lukanya jauh lebih ringan daripada yang dialami Lan Xuanyu. Menatap ke bawah, Su Yanmo membuat kejutan serius, dia tahu persis seberapa kuat serangan penuhnya. Bahkan Qi Tianlong dan yang lainnya mungkin tidak berani berhadapan langsung dengan diri mereka sendiri. Soul Land 4 Chapter 1168 Jangan menyerah. Namun, itu adalah Silan dengan wajah cantik, di bawah tubuh, tapi itu telah menahan keterkejutannya berkali-kali, dan meskipun dia di depanku memuntahkan darah, dia telah merangkak dari tanah lagi. Berdiri. Kegigihan Lan benar-benar menginspirasi keinginan Su Yanmo untuk bertarung di dalam hatinya. Tanpa ragu, kerendahan hati saat ini hanya akan menjadi penghinaan bagi lawan. Cahaya dan bayangan keemasan besar jatuh dari langit lagi, dan meskipun sosok emas di tanah redup, ia menyambutnya tanpa rasa takut. Boom! Tombak naga itu patah dan kedua sisinya terbang. Setelah Lan Xuanyu berinkarnasi, tombak naga itu melebur menjadi dirinya sendiri dan berubah menjadi satu tanduk di atas kepalanya. Dalam tabrakan ini, dia tidak bisa lagi menahannya, pecah dan terbang. Kedua belah pihak tidak berhenti kali ini, mereka sudah saling menerkam lagi di saat berikutnya pengusiran dimulai. Selama lawan memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, mereka tidak akan berhenti sampai salah satu pihak kalah total. Boom! Boom, 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 boom. Raungan, seperti palu yang berat, menghantam hati setiap penonton yang hadir. Darah dan sisik terciprat di udara. Raungan yang keras membawa nafas tragis yang tak tertandingi. Jika Lan Xuanyu sebelumnya menaklukkan hati orang-orang bintang naga dengan kecantikan dan dominasi dirinya. Jadi, pada saat ini, ketangguhan tragis ini membuat hati semua orang tegang untuk dia. Itu terlalu tragis. Ini hanya round robin. Namun, dia hanya menolak untuk mengakui kekalahan, dan bangkit kembali di bawah tabrakan yang tragis. Bertemu dampak Su Yanmo berkali-kali. Pada awalnya, kedua belah pihak masih terbang terpisah. Beberapa kali berikutnya, Su Yanmo jatuh dari langit untuk menerkam Lan Xuanyu, tetapi Lan Xuanyu tidak lagi memiliki kemampuan untuk lepas landas. Salah satu sayapnya sudah kali ini, tetapi dia masih tidak mengaku kalah. Dia masih berdiri lagi dan lagi, bahkan di tanah, dan menghadapi penindasan kuat Su Yanmo berulang kali. Bai Xiu berdiri di luar dengan wajah pucat pada saat ini, dalam pikirannya, hanya 4 kata yang pernah dia katakan padanya yang bergema. Jangan pernah bilang kau. 1. Kalah. Hanya dia yang tahu saat ini, Lan Xuanyu tidak mau mengaku kalah, bukan hanya karena pertarungan antar naga ini. Pada saat yang sama karena dia mewakili benua Douluo dan Federasi Douluo. Obsesi dalam hatinya mencegahnya untuk mengakui kekalahan dan membuatnya menegakkan tulang punggungnya. Boom! Di lain waktu, tubuh Lan Xuanyu menghantam tanah dengan keras. Hampir tidak ada apa-apa lagi di tubuhnya. Tetapi Su Yanmo saat ini juga tidak nyaman. Dia ada di udara, terengah-engah.
Kekuatan penghancur yang kuat dari Mi Shenzhen membuat seluruh tubuhnya bergetar, dan setiap pori tubuh humanoid terus-menerus mengeluarkan kabut darah. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa ras naga wanita memiliki kemauan bertarung yang kuat. Pada saat ini, naga yang sedang duduk di tanah sambil menyerap energi naga dan menyaksikan pertempuran semuanya telah berdiri. Ekspresi mereka saat menonton game ini juga berubah. Dari sikap awal penghargaan dan observasi, hingga kesungguhan sekarang. Bahkan Zhang Liang Ruixiao, naga tingkat tinggi dengan pikiran dingin, penuh kekaguman pada saat ini. Setiap orang tahu bahwa pertempuran itu terbagi. Namun, klan naga, yang telah kalah dalam permainan dan seharusnya mengakhiri permainan, berjuang berkali-kali, berjuang untuk berdiri lagi dan menghadapi lawan yang tak terkalahkan lagi. Tidak diragukan lagi, dalam pertempuran ini, Su Yanmo telah menggunakan semua kekuatannya untuk menang. Ini bukan yang dia inginkan, karena jika dia ingin bersaing memperebutkan kejuaraan, dia harus mengerahkan kekuatan dan kondisi terbaiknya ke kompetisi yang lebih penting. Namun, dalam menghadapi lawan seperti itu, bagaimana dia bisa mempertahankan tangannya? Di tanah, naga emas besar itu bahkan tidak bisa melihat emas di sekujur tubuhnya, dan seluruhnya berlumuran darah di bawahnya, sudah ada genangan darah. Namun, dia hanya bangun lagi dan lagi. Bangun dan hadapi musuh yang tak terkalahkan lagi. Ayo, entah siapa yang mengerang. Dalam sekejap, para naga di sekitar yang menyaksikan pertempuran meneriakkan slogan yang sama. Meskipun mereka tahu dengan jelas bahwa kedua belah pihak yang bertempur di zona perang tidak dapat mendengar suara tirai cahaya menghalangi bagian luar. Tetapi pada saat ini, emosi mereka telah terinfeksi oleh naga emas berdarah, dan mereka berteriak di dalam hati mereka tanpa terkendali. Keempat ksatria naga juga telah menyaksikan perubahan di medan perang sepanjang waktu. Pada saat ini, ekspresi mereka juga tampak sedikit berbeda. Ksatria naga cahaya suci Huang Liangwei yang awalnya membidik ksatria naga hitam Luo Lan juga serius saat ini. Sebagai guru Su Yanmo, Long Chaoyang, ksatria naga yang bangga, telah mengulurkan alisnya saat ini, dan dia lebih menghargai. Tidak ada perubahan dalam ekspresi ksatria naga hitam Luo Yayuan, tetapi dari arah garis pandangnya, yang dia lihat hanyalah sosok berdarah yang jatuh ke tanah dan berjuang untuk bangkit sedikit. Luo Lan, sang penunggang naga hitam, tidak tahu kapan tangannya terkepal, di matanya ada yang hanya bersemangat. Bagaimana jika Anda kalah? Selama tidak ada hidup atau mati, hasil dari suatu permainan tidak dapat ditentukan sama sekali. Dan yang terpenting, keuntungan seperti apa yang bisa didapat dalam permainan semacam itu? Ketekunan Lan adalah keuntungan terbesar Luo Lan. Dia tidak menyangka bahwa ras naga wanita yang dia hargai ini bisa meledak dengan kemauan yang kuat dan tangguh. Ada juga kemampuan yang kuat untuk melawan. Berganti ke ras naga atas lainnya, bahkan jika kemauannya cukup kuat, dia telah kehilangan kemampuan untuk melawan dalam menghadapi serangan kuat Su Yanmo, tetapi dia masih bertahan, masih bangkit lagi dan lagi. Itu juga bisa membawa cedera Su Yanmo di bawah tabrakan. Saya menemukan harta karun itu. Luo Lan, ksatria naga hitam, benar-benar yakin bahwa dia telah mengambil harta karun itu. Jika dikatakan, karena darah Lan, dia mengira wanita ini akan menjadi seorang ksatria naga. Jadi, dia benar-benar yakin sekarang bahwa tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, di masa depan, dia pasti akan menjadi seorang ksatria naga. Karena, dia sudah memiliki semua yang dibutuhkan ksatria naga. Darah yang kuat, keyakinan yang teguh dan teguh. Keduanya sangat diperlukan. Di dalam hati ksatria naga hitam ini, wanita di depannya sudah menjadi objek yang tidak bisa dia dukung. Mata Lan Xuanyu sudah berwarna merah darah saat ini, tetapi masih ada tubuh yang tetap mendukungnya jauh di dalam hatinya. 1. Hanya dia sendiri yang menyangka bahwa sendiri tidak kalah. Ya, saya belum kalah. Perlahan dan keras, dia bangkit dari tanah sedikit demi sedikit. Ya, dia bersikeras untuk bangun lagi. Meski saat ini, seluruh tubuhnya sudah sedikit mati rasa karena sakit parah. Namun keterikatan dalam hatinya masih membuatnya bersikeras untuk bangkit dari tanah. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah Su Yanmo, yang tubuhnya gemetar saat kabut darah terus-menerus menyembur keluar dari tubuhnya di udara. Ayo, naga mandi darah itu meraung ke langit dengan kepala terangkat. Tidak ada kepengecutan, hanya semangat juang yang lebih gila. Sekelompok api emas menyala darinya hampir seketika, ya, itu api dari darah. Itu adalah nyala api yang digunakan oleh naga untuk memadamkan tubuh. Diperlukan memiliki energi yang cukup untuk melengkapinya menjadi metode kultivasi daripada api bunuh diri.
Tetapi pada saat ini, nyala api yang dia nyalakan adalah untuk memberi dirinya kekuatan untuk bertarung lagi. Seberapa gilakah ini? Seberapa kuat? Namun, dia melakukan itu. Itu adalah api kehidupannya sendiri yang dinyalakan dengan latar belakang raungan naga yang penuh gairah. 1. Putus asa, ini jelas merupakan situasi putus asa. Bahkan jika tetesan darah terakhir habis, Anda harus berjuang demi kemauan untuk menang.